depan pria itu, menampakkan tubuh robot. Pria itu melepas sarung tangan, mengulurkan jari menyentuh. Namun yang aneh adalah tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Ternyata pria itu menderita penyakit langka yang aneh. Hanya dengan menyentuh manusia, tubuhnya akan mengalami luka parah. Sebelah wajahnya langsung membengkak, bahkan mengancam nyawa. Untungnya penyakit ini bukan penyakit menular. Pria bernama Kim Mingyu adalah seorang miliarder kaya, memiliki sebuah villa sendirian. Namun pria berusia 30 tahun ini belum pernah disentuh oleh tangan seorang gadis. Dia sangat kesepian, satu-satunya keinginannya adalah memiliki cinta. Namun dokter yang merawatnya mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, kecuali dia bertemu dengan seorang gadis yang menyukainya. Dokter juga memberikan Mingyu sebuah jam tangan. Ia dapat mengukur detak jantung berdasarkan perubahan suhu, untuk menampilkan data alergi Mingyu. Namun, pada hari itu, Mingyu secara tidak sengaja menerima sebuah USB. Dia membuka komputer dan melihat seorang dokter sedang memperkenalkan produk Android miliknya. Robot ini bisa memasak, bisa merawat kehidupan sehari-hari. Yang penting adalah tidak akan alergi saat disentuh. Namun, satu-satunya kelemahan adalah tidak bisa memiliki anak. Berdasarkan angka yang tertera dalam kontrak, hanya dengan membayar 350 miliar bisa membelinya. Mingyu sangat penasaran dengan robot pintar ini sehingga ia mencari pabrik terbengkalai milik Dr. Sanip. Kemudian, di bawah bimbingan anjing robot, dia melihat seorang robot wanita berdiri tegak di pusat. Boleh saya tanya, Anda alergi kulit bukan? Melihat robot wanita mirip manusia, Mingyu ketakutan. Dia merasa bahwa ini pada dasarnya bukan robot, jadi mencoba menjaga jarak dengan wanita itu. Namun robot, agar membuatnya percaya, langsung melepas bajunya. Melihat tubuhnya penuh dengan mesin, Mingyu sangat penasaran, ia mengambil tongkat dan memukul tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia adalah robot, dia melepas sarung tangan dan mencoba menyentuhnya dengan tangan. Ternyata tubuhnya, selain dari rasa ingin tahu, tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Dengan robot ini, dia tidak akan merasa kesepian lagi. Maka Mingyu segera menandatangani kontrak dengan Sanip. Karena ingin segera mengalami, Mingyu meminta agar robot ini dibawa ke rumahnya besok. Jika tidak tepat waktu, Sanip harus membayar denda kontrak. Tim segera mengganti baterai robot dengan cepat. Seorang anggota melemparkan kaleng ke atas dan cairan dari dalamnya tumpah ke bagian penting robot. Secara instan, robot mengeluarkan asap hitam, baterainya rusak. Bagaimana ini? Jika tidak dapat mengirimkan robot besok, Sanip harus membayar denda yang besar. Karena hal ini, Sanip sangat putus asa. Saat itu dia mengeluarkan foto mantan pacarnya. Tiba-tiba dia punya ide. Maka dia menelepon mantan pacarnya. Kemudian Zia datang menemui dia. Sanip mengeluarkan 35 miliar dan menjelaskan situasi, meminta dia untuk menyamar sebagai robot selama 3 jam, uang ini akan menjadi milik Zia. Awalnya Zia menolak langsung, tapi karena kehidupan, dia setuju dengan Sanip dengan enggan. Dengan cepat Zia tiba di ruang uji coba, reaksi rekan kerja ilmuwan saat melihat Zia semuanya terkejut. Seorang rekan kerja bahkan lebih terkejut, robot kita sudah diperbaiki. Tapi mengapa dadanya begitu besar? Khawatir berlebihan, jangan khawatir. Ternyata robot dibuat berdasarkan bentuk Zia. Diselamatkan, agar Zia tidak terbongkar, mereka mengajari Zia cara berjalan seperti robot. Belajar posisi pelayanan robot, bahkan merancang baju zirah yang mirip dengan robot. Yang lebih penting, mengenakan kacamata aplikasi ini dapat menjawab semua masalah yang Tuan ajukan. Setelah semuanya selesai, mereka berdiri berdampingan, pada dasarnya tidak bisa membedakan siapa yang benar-benar manusia mesin. Keesokan harinya, mereka membawa Zia ke rumah Min seperti yang dijanjikan, namun kejutan terjadi. Ya Tuhan, mengapa dia? Beberapa hari sebelumnya, Min mengalami kejadian yang tidak disengaja, kebetulan bertemu dengan Zia sekali. Namun Min tidak memiliki kesan apapun pada dia pikir hanya robot yang rusak. Dia segera menelepon Sanip, Sanip mengatakan bahwa robot masih dalam tahap uji coba. Sekarang dia berada dalam mode teman, setelah lehernya ada saklar. Cukup dengan merestart maka bisa beroperasi normal. Min benar-benar mengira akan menekan tombol dengan tangan. Tuan yang saya cintai, kamu membutuhkan Zia. Pintu gerbang pertanyaan pertama berhasil dilewati oleh Zia. Untuk menguji kecerdasan robot, Min mulai menguji IQ-nya. Hasil uji coba dokter tiba-tiba mati listrik dan kehilangan koneksi sepenuhnya dengan Zia. Saat itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, menghadapi tes dari Min. Zia tidak tahu harus bagaimana. Selanjutnya adalah menyelesaikan soal di atas tablet. Kemudian dikalikan dengan jumlah buah di atas meja, ambil kata sandi dengan cara membulatkan. Kemudian buka kotak ini dan ambil jumlah telur ayam di dalamnya. Namun IQ Zia hanya 90, dalam keadaan mendesak Zia menggunakan tangan untuk memukul kotak dengan keras dan berhasil mengambil telur ayam keluar. Min terkejut, kemudian Min melanjutkan untuk meminta dia mengupas semua telur dalam waktu 10 detik. Min belum selesai berbicara, Zia sudah selesai mengupas. Min belum pernah melihat robot yang cerdas seperti itu, dan mulai meragukan Zia. Min melihat bahwa dadanya tampak lebih besar dari sebelumnya, mungkin karena baterai membesar. Min mengulurkan tangannya untuk memeriksa, saat yang penting di laboratorium listrik kembali. Dokter muda segera memeriksa kondisi Zia. Di layar, terlihat gambar Zia sedang marah besar kepada Min. Ketika Esanip melihat adegan ini, ia ketakutan sampai berlutut dan rekan kerja lainnya terkejut. Mingyu marah dan menelepon Esanip, tapi tak disangka Esanip malah bilang bahwa dia merasa Zehar memarahinya dengan sangat bagus. Karena dia belum pernah merasakan sensasi menyegarkan ini.
Zear berpikir bahwa ini adalah orang bodoh. Keesokan harinya, saat Mingyu sedang minum obat, tanpa sengaja obat terjebak di tenggorokan, Mingyu tersiksa dan jatuh ke tanah. Ketika Zear menemukannya, dia segera berlari ke sana, kemudian dengan keras memukul punggungnya, obat dikeluarkan untuk menyelamatkan Mingyu. Melihat robot gadis di depannya, Mingyu sangat terkejut, tidak menyangka dia memiliki kemampuan otomatis untuk menyelamatkan tuannya. Selain itu, ketika menyentuh Zear, tidak ada gejala reaksi apapun yang muncul pada kakaknya. Sangat cepat waktu perawatan tiba, Zear kembali ke laboratorium, tetapi Esanip sangat marah. Hasilnya membuat Zear marah dan pergi, tetapi Dr. Lien segera menyesal, karena tidak lama sebelumnya, robotnya secara tidak sengaja rusak. Waktu perawatan adalah 1 bulan, tetapi Mingyu tidak bisa menunggu begitu lama. Lien memerintahkan mereka untuk memindahkan laboratorium ke rumahnya dan meminta untuk memperbaiki robot dalam 1 hari dan mengantarkannya ke rumahnya. Esanip sangat pusing karena masalah ini, tidak ada pilihan lain selain dia harus pergi memohon kepada Zear lagi. Zear memikirkan 35 miliar dari Esanip langsung menerima tawaran, tapi dia meminta hanya berpura-pura selama seminggu. Kemudian mereka membersihkan barang-barang dan mengemudi ke villa Mingyu. Di bawah bimbingan kepala rumah tangga, tim Esanip pindah ke gudang terbengkalai. Setelah kepala rumah tangga pergi, sebuah tas hitam tiba-tiba jatuh ke tanah. Ternyata Zear berhasil disembunyikan dalam tas dan lolos dari Mingyu. Sudah waktunya melayani Tuan. Tuan meminta kamu butuhkan Zear. Untuk mengucapkan terima kasih atas menyelamatkan nyawa, Mingyu berencana menyimpan kenangan antara dia dan Zear dalam ingatan Ko. Keesokan harinya, tim Esanip, termasuk Ze, merasa sangat lapar dan perut mereka terus-menerus berteriak. Esanip sangat khawatir untuk Zear karena dia juga sudah makan 2 tas termasuk Ze. Seperti yang diprediksi oleh dokter, perut Zear sangat sakit. Ada pepatah, tahan kencing bisa berjalan ribuan mil, tapi sakit perut tidak bisa berjalan sedikit pun. Namun Zear sekarang berpura-pura menjadi robot yang tidak bisa pergi ke toilet. Karena tidak ingin Mingyu mengetahui, Zear berusaha menahan rasa sakit perutnya langkah demi langkah. Akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Mingyu mendengar suara desahan dan sedikit curiga. Zear cepat-cepat mengubah suara menjadi suara tuan rumah, sedikit terengah-engah. Selain itu, baunya tidak seperti biasanya, mengatakan bahwa tuan rumah harus mengganti celana dalam. Mingyu dengan polosnya segera berlari masuk ke dalam kamar. Zear memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi ke toilet. Dia bernapas lega, hanya 1 kata, selesai. Namun pada saat itu, Mingyu mendengar suara air dari toilet. Dia mendorong pintu dan masuk. Mereka saling menatap, Zia cepat-cepat berpura-pura menjadi robot dan mengatakan sedang membersihkan toilet. Awalnya Mingyu tidak curiga sama sekali, tetapi melihat Zia mengambil botol parfum senilai 3 miliar dan menyemprotkannya ke toilet. Mingyu sangat terkejut bahkan melihat Zia berkeringat. Membuatnya semakin yakin bahwa robot ini bermasalah, dia bahkan berkeringat di titik saonya. Zia segera melompat ke atas, tanpa sadar mengabaikan tuannya untuk menyelamatkan botol parfum mahalnya. Tubuhnya yang berat menindih Mingyu. Tabrakan ini tidak perlu dipikirkan, tidak lama kemudian Sanip memasang baju besi logam paduan pada Zia. Saat itu Mingyu tertindih dan tidak bisa bergerak, dia merasa sangat sakit. Ketika dokter melihat situasi ini, dia bernapas lega. Karena ada baju besi, Mingyu sepenuhnya yakin bahwa dia adalah robot. Dan setelah tabrakan ini, Mingyu merasa sangat puas dengan Zia, bahkan mulai merasakan perasaan romantis terhadap robot itu. Namun, kejadian tak terduga terjadi dengan cepat. Saat Zia sedang membersihkan rumah, dia tidak sengaja merusak istana yang dibuat dari kartu oleh Mingyu. Ketika Mingyu melihatnya, dia langsung marah. Kali ini aku benar-benar melakukannya, tapi Zia langsung bilang itu karena baterainya hampir habis, lalu menyalakan mode hibernasi. Mingyu saat itu marah dan tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menunjukkan sedikit kemarahan pada Sanip. Mingyu mulai meragukan apakah pacarnya robot ini memiliki masalah saraf. Beruntung setelah mendengar penjelasan dari Sanip, Mingyu memutuskan untuk menguji robot selama seminggu lagi. Keesokan harinya, Zia terus meminta maaf kepada tuannya atas kejadian kemarin, namun melihat model dengan kartu rusak. Dia teringat saat kecil dia sangat kesepian, ketika bosan dia akan membuat istana dari kartu. Dan istana ini membutuhkan 15 tahun untuk diselesaikan, sekarang dihancurkan oleh Zia membuatnya sangat sedih. Dia telah berbagi ceritanya dengan Zia dan memintanya untuk menyimpannya. Saat itu, Mingyu menerima panggilan dari asisten yang meminta pertemuan, sementara Zia bertugas menyajikan teh dan menuangkan air. Namun asisten ini bukan siapa-siapa selain kakak Zia. Zia tidak tahu bagaimana harus berbalik dan memberikan teh kepada kakaknya. Alhasil kakaknya jadi takut, ya Tuhan. Zia berhasil menghapus rambut acak-acakan di depan kakaknya. Malam itu, Mingyu tidak bisa tidur karena mendengar kabar cinta pertamanya 10 tahun yang tidak pernah bertemu akan kembali. Keesokan harinya setelah Ril datang ke rumah Mingyu, Mingyu mengatakan kepada Zia untuk tidak memperlihatkan wajahnya apapun yang terjadi. Kemudian Mingyu pergi menemui Ril, tetapi Ril langsung mengatakan bahwa kali ini dia pulang untuk menikahi Mingyu. Kemudian Ril perlahan mendekat, meraih tangan Mingyu. Mingyu segera. Tubuh terkejut, sesak napas, dia menahan rasa sakit dan kembali ke kamarnya. Untungnya, pacar robot yang dia beli bisa menyelamatkannya pada saat yang penting. Setelah bangun, Mingyu sangat senang memutuskan untuk mempromosikan Zear menjadi gadis yang menggemaskan. Dia tidak tahu bahwa robot di depannya sebenarnya adalah manusia asli.
Sore harinya, Zear dan kelompok Esanip duduk di laboratorium membicarakan tentang Minkyu. Saat itu Mingyu datang, dia bersembunyi di luar pintu untuk mendengarkan diam-diam. Ketika dia hendak masuk, Sanip sudah membuka pintu dan keluar terlebih dahulu. Mingyu mengatakan ingin bertemu dengan robot Zear, namun ditolak oleh Sanip. Bahkan Sanip mengancam bahwa jika tetap ingin bertemu dengan robot Zear, besok mereka akan pergi dari sini. Setelah mendengar Sanip akan pergi, Mingyu hanya bisa pulang dengan kecewa. Keesokan harinya, Zear melanjutkan menyamar sebagai robot untuk bertemu dengan Mingyu. Mingyu baru saja menerima kalung dari pengiriman cepat, dia meminta Zear membantunya mengenakannya. Saat mengenakannya, Mingyu mengatakan bahwa jika suatu hari nanti bertemu dengan orang yang disukainya, dia akan menggunakan kalung ini untuk melamar dia. Saat makan malam, Mingyu menceritakan kepada Zear tentang kehidupan kesepiannya saat kecil. Zear sangat empati dengan Mingyu, dia meletakkan tangannya di bahu dan memberinya semangat. Pada saat ini, Mingyu merasa ingin berdiri, mengelus kepala Zear, dan meraih tangan gadis itu. Namun yang anehnya, Mingyu tidak merasa terganggu secara fisik. Melihat robot Zear di depannya, tiba-tiba ia memberikan ciuman pertamanya. Namun pada saat penting, Mingyu menyadari bahwa dia hanyalah seorang robot, bagaimana mungkin dia bisa merasakan perasaan terhadap mesin? Zear tidak peduli dengan persiapan yang hati-hati olehnya, bahkan menertawakan Mingyu yang terlalu serius. Pada akhirnya, Minkyu menolak melamarnya, namun Ril tidak peduli sama sekali, langsung pergi setelah berjabat tangan dengan Minkyu. Mingyu dengan cepat merasa terganggu lagi, tapi kali ini dia tidak menyuntikkan obat lagi, dia malah ingin membuang kalung ke laut. Akhirnya Mingyu menolak untuk melamar dia, tapi Ril tidak peduli, langsung pergi setelah berjabat tangan dengan Mingyu. Mingyu sangat kagum karena untuk memeriksa sekali lagi, dia membawa Zear ke tempat yang sangat ramai. Selain itu, dalam perjalanan pulang, Mingyu tidak hati-hati dan menyebabkan seseorang sedih, tetapi yang aneh adalah kulitnya juga tidak bereaksi. Setelah tombol mati ditekan, payung seketika menjadi transparan. Kemudian, keajaiban terjadi, Mingyu setelah berinteraksi dengan Zear lupa untuk menyuntikkan obat tetapi reaksi kulitnya pulih dengan sendirinya. Saat itu hujan turun, Zear segera membuka payung untuk membantu melindungi Mingyu dari hujan. Minkyu sangat terkejut karena untuk mengeceknya lagi, dia membawa Zear ke tempat yang sangat ramai. Ini juga pertama kalinya Mingyu jalan-jalan di jalan. Ketika orang lewat menyentuhnya, Mingyu segera memeriksa jam tangannya dan tidak ada reaksi sama sekali. Maka dia berani meraih tangan Zear dan berjalan-jalan bersama tanpa tahu apa yang terjadi. Sejak kapan Mingyu dan Zear saling mengenal? Saat itu gejala reaksi alergi kembali muncul, dia kesulitan bernapas dengan tegang yang tidak biasa. Mingyu segera menelepon dokter untuk pengobatan tetapi sudah terlambat. Saat itu Zear muncul lagi, Mingyu menundukkan kepala untuk melihat jam tangannya dan gejalanya semakin parah. Akhirnya Mingyu menyadari bahwa obatnya hanya ada di Zear. Mingyu berhenti menangis dan berjalan ke arah Zear, dia memeluk Zear, bahkan menciumnya. Penonton bersorak-sorai memberi selamat kepada mereka, berharap mereka akan bersama. Saat itu Sanip dari kerumunan orang berlari keluar dan memukul Mingyu karena dia adalah mantan pacar Zear dan juga orang yang membuat robot tersebut. Di hadapan pertarungan dua pria, Zear hanya bisa pura-pura kehabisan daya untuk menghadapinya. Karena cemburu pada Sanip, dia marah dan membawa Zear pulang sambil mengatakan kepadanya mulai hari ini dia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi robot. Setelah kembali ke laboratorium, tim Sanip melihat Mingyu mencium Zear dan merasa sangat marah, sehingga mereka memutuskan untuk membawa robot pergi dari rumah Mingyu. Sebelum pergi, dokter telah berbicara dengan Mingyu tentang ini. Mingyu tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba ingin pergi. Namun jawaban dari dokter adalah karena Mingyu dengan sengaja mengganggu robot pintar. Namun keesokan harinya, Zear kembali berpura-pura menjadi robot untuk bertemu dengan Mingyu. Setelah mengetahui akan harus meninggalkan Mingyu, Zear segera memiliki ide untuk memasak makan malam istimewa untuk seluruh tim. Namun setelah makan malam selesai, seluruh tim tetap bersikeras untuk pergi. Untuk meyakinkan Sanip untuk tinggal, Mingyu secara langsung menyentuh tangan dokter, kulitnya langsung membengkak parah. Dokter tertegun melihat pemandangan ini, namun meski Minkyu seperti itu, dokter tetap pergi. Mingyu saat ini sangat kecewa, Sanip duduk di mobil dengan pikiran kacau, sekali lagi memikirkan penyakit Mingyu. Minkyu memberitahunya bahwa hanya robot yang bisa menyembuhkan penyakitnya, tanpa robot dia akan mengalami depresi seumur hidupnya. Namun Sanip tahu jelas di dalam hatinya bahwa orang yang bisa menyembuhkan Minkyu bukanlah robot melainkan mantan pacarnya. Setelah perjuangan mental terakhir, Sanip berpikir jernih dan memutuskan untuk kembali ke rumah Minkyu. Saat masuk, dokter memberitahu Zear bahwa jika dia tidak mau, dia bisa menolak. Saya ingin. Ketika Minkyu menemui dokter itu kembali, dia sangat senang. Setelah itu mereka kembali menandatangani kontrak lagi, Sanip akan terus tinggal di Minkyu untuk menyelesaikan uji coba sesuai ketentuan kontrak. Bagi Zear yang pernah kehilangan dan menemukan Minkyu, dia sangat bahagia, dan secara khusus menyiapkan kamar untuk gadis cantik bernama itu. Bahkan meminta Zear untuk mengganti pakaian seperti itu agar tidak membuat Mingyu malu. Dengan cepat, Zear mengganti pakaian dan keluar. Setelah melihat, Mingyu langsung terpesona. Melihat robot Zear yang cantik seperti itu, Mingyu merasa hangat di seluruh tubuhnya, dia perlahan-lahan mendekati Zear. Ternyata dia ingin mencium Ril, bahkan mengingat cara Ril mengajarkan ciuman, tetapi Ril juga tidak tahu. Untuk membantu Mingyu, Ril memanggil sahabatnya Sanhai ke villa untuk mengajari Mingyu, tetapi menurut
Merasa khawatir tentang Ril, dia bersikeras untuk ikut bersama mereka. Dengan begitu, Mingyu membuat janji dengan Ril, sementara Ril dan dokter pergi di depan. Pada saat itu, hujan deras tiba-tiba turun, Ril tiba-tiba menerima telepon dan pergi. Pertemuan pertama Mingyu dengan mereka gagal, dia sangat kecewa. Di sisi lain, dokter pergi membeli payung. Meninggalkan Ril sendirian berdiri di tengah hujan. Saat Mingyu melihatnya, dia membawa payung ke arahnya. Dia menekan tombol di payung, ingin menyaksikan hujan romantis bersama Ril. Pada saat ini, seorang pejalan kaki menabrak Ril. Mingyu dengan cepat memeluknya, tetapi yang tidak dia duga adalah Ril tiba-tiba menciumnya. Dia tidak menyangka ciuman pertamanya akan diambil oleh robot. Setelah kembali ke villa, Mingyu sangat sedih, mengapa ciuman pertamanya dicuri oleh robot? Keesokan harinya, Ril bertemu lagi dengan Mingyu, karena ciuman kemarin. Mingyu terlihat agak malu, ia mengatakan kepada Ril untuk melupakan kejadian kemarin, namun Ril pura-pura polos dan mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi kemarin. Setelah pulang ke villa, Mingyu sangat bingung, mengapa ciuman pertamanya direbut oleh robot. Keesokan harinya, Ril kembali bertemu dengan Mingyu, karena ciuman kemarin. Ucapan-ucapan ini dari San segera membuat Mingyu curiga. Malam itu Mingyu bergumul tanpa bisa tidur dan diam-diam pergi ke ruang uji coba. Ia membangunkan Ril yang sedang mengisi daya sepatu. "Halo, Tuan Besar, ada yang bisa saya bantu?" Namun mendengar jawaban mekanis dari Ril, Mingyu sangat meragukan. Jelas ini dua Ril yang berbeda, dia merasa Ril di depannya berbeda sepenuhnya. Keesokan harinya, Ril pergi bekerja seperti biasa, namun dia merasakan Mingyu sangat menjauh darinya, bahkan bersikap dingin saat membawanya berbelanja. Setelah berbelanja, dia membawanya ke restoran, namun Ril merasa aneh. Ternyata Mingyu membawa dia untuk berkencan dengan Ril, bahkan mengajukan permintaan pertunangan. Setelah mendengarnya, Ril sangat kecewa, kemudian dia patah hati kembali ke laboratorium. Saat dokter melihatnya, dia terbangun. Namun Mingyu tidak peduli sedikit pun, bahkan mengatakan bahwa Zio hanyalah sebuah mesin, tanpa perasaan. Kembali ke villa, Mingyu bersiap untuk menghapus kenangan di antara mereka. Namun sebelum mengatur ulang, dia memiliki sesuatu yang penting ingin dia sampaikan. Mingyu sangat marah karena untuk menghukum Ril, ia memerintahkan Ril untuk membersihkan jendela. Setelah melihat San tersiksa bertanya kepada Mingyu, mengapa ia memerintahkan robot paling canggih untuk membersihkan jendela. Akhirnya dia menekan tombol reset, tanpa menyadari bahwa reset hanya akan menghapus kenangan robot. Sedangkan Zio adalah manusia sejati. Malam itu, Zio kembali ke kamarnya, berbaring di atas tempat tidur sambil menangis keras. Dia menangis sepanjang malam dan akhirnya dehidrasi sehingga harus masuk rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Zio mencari pekerjaan tambahan. Saat itu, Mingyu sedang mengemudi melewati tempat itu, tetapi dia terhalang oleh kerumunan sehingga tidak bisa melihat Zio. Sanip berencana mengganti wajah robot Zio agar Mingyu melupakan Zio. Mingyu mendengar berita dan segera menuju ke ruang percobaan untuk menghentikan Sanip. Mingyu sangat menyesal telah mereset memori robot, sehingga tidak ada Zio di sisinya. Mingyu tidak bisa makan dan tidur dengan tenang, akhirnya dia memutuskan untuk membangkitkan kembali kenangan Zio. Namun dokter mengatakan bahwa tidak peduli apa yang dilakukan Mingyu, ia tidak akan bisa membuat robot Zio kembali seperti dulu. Namun Mingyu tidak percaya bahwa Mingyu membawa robot Zio pulang ke villa, lalu mengajaknya mengalami kembali kenangan masa lalu. Awalnya ingin merasakan kembali perasaan sebelumnya, namun tidak peduli apa yang dilakukan, robot Zio selalu menjawab dengan cara yang mekanis. Saat itu Mingyu baru menyadari bahwa ini bukanlah Zio yang ia inginkan. Sementara itu, Zio yang sebenarnya karena kesedihan perpisahan memutuskan untuk pergi ke rumah nenek untuk sementara waktu. Namun kebetulan, Mingyu juga naik kereta ini untuk menghirup udara segar. Saat keduanya berhadapan, Mingyu terkejut melihat Zio, mengapa dia terlihat persis seperti robot Zio. Sedangkan Zio, agar Mingyu tidak curiga, hanya pura-pura tidak mengenalinya. Di atas kereta, Mingyu menelepon Dr. Sanip, ia ingin tahu apakah di dunia nyata ada orang yang mirip dengan robot Zio. Sanip menduga bahwa Mingyu telah melihat Zio, lalu langsung mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin terjadi. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, Mingyu mengikuti Zio pulang ke desa. Setelah mengamati Zio sehari penuh, dia pura-pura menjadi tamu dan masuk ke rumah nenek Zio. Ketika Zio melihatnya, dia terkejut dan takut, bingung harus bagaimana. Zio segera meminta pertolongan dokter. Ketika Sanip melihat pesan dari Zio, dia segera pergi bersama rekan kerjanya ke rumah nenek Zio. Sepanjang jalan, dia memperingatkan Zio untuk tidak melakukan tindakan atau kebiasaan robot Zio di depan Mingyu. Jika dia ketahuan olehnya, konsekuensinya akan besar. Tetapi Mingyu sudah sampai di sini dan tidak ingin pergi lagi, bahkan berencana untuk tinggal di sini. Malam itu, Zio berencana pergi ke gudang untuk mengirim barang. Tetapi nenek tidak tenang membiarkan cucunya pergi sendirian, sehingga meminta Mingyu untuk membantu Zio. Mingyu sangat senang dengan situasi ini, kemudian pergi ke gudang bersama Zio. Namun pekerja di luar tidak tahu ada orang di dalam, akibatnya mereka terkunci di dalam gudang. Tetapi Sanip memperingatkan Zier untuk tidak menunjukkan tindakan dan ekspresi wajah seperti robot Zier. Zier hanya bisa menahan diri dan dengan sabar mengatakan kepada Mingyu bahwa dia bukan robot, dan tidak perlu lagi mengikuti dia. Mingyu juga dengan tegas mengatakan kepada Zio bahwa dia akan pergi hari ini. Begitu Zier bergantung pada Mingyu dan menghabiskan malam. Keesokan harinya, pekerja datang ke gudang untuk mengemas barang dan menemukan keduanya. Namun Mingyu hanya percaya pada intuisinya sendiri. Tanpa disadari oleh Zier, Mingyu mengikutinya ke tepi pantai.
Ketika Zier menyadari, dia segera berbalik, tanpa sengaja menampakkan kalung di lehernya. Mingyu sangat terkejut melihat kalung yang dia berikan kepada robot ada di leher gadis itu. Melihat semuanya terbongkar, Zier menceritakan segalanya kepada Mingyu. Mingyu langsung hancur ketika mengetahui kebenaran, gejalanya kembali muncul. Kali ini lebih parah, dia langsung jatuh ke tanah. Zier panik dan tidak tahu harus bagaimana. Saat itu, Sanip tiba tepat waktu dan melihat Mingyu tergeletak di tanah. Dia segera mengambil jarum suntik dari saku kulit untuk Mingyu, kemudian memanggil ambulans. Namun ambulans tidak menuju rumah sakit, melainkan ke rumah Mingyu. Di bawah perawatan darurat dokter, kondisi kesehatan Mingyu perlahan pulih. Tapi saat aku koma, aku memimpikannya setiap detail kecil antara aku dan Zier. Akibatnya, detak jantungnya tiba-tiba melonjak. Dokter segera memberikan suntikan kepada Mingyu setelah melihat itu, dan Mingyu pun pulih kembali. Setelah sembuh, Mingyu dengan susah payah menggerakkan tubuhnya yang lemah ke ruang tamu. Zier ingin membantunya tetapi Mingyu menolak tegas karena dia telah menipu Mingyu. Asisten Mingyu juga telah mengajukan surat pengunduran diri karena Zier. Setelah menerima surat tersebut, Mingyu baru tahu bahwa asistennya adalah saudara laki-laki Zier. Dengan marah, ia mengusir asistennya dari rumah. Keesokan harinya, Zier menghadang dokter yang merawat Mingyu. Sambil menangis, ia memohon kepada dokter bagaimana cara membuat Mingyu pulih kembali. Namun dokter mengatakan bahwa untuk melepaskan bel, harus mencari orang yang mengikatnya. Dulu gejala hilang berkat bantuanmu, sekarang hanya bisa bergantung padamu. Dengan nasihat dari dokter, Zier memutuskan untuk merawat kehidupan sehari-hari Mingyu. Maka dia belajar memasak dari kakak ipar, dan pagi-pagi sudah membawa makanan ke rumah Mingyu. Namun setelah Mingyu melihat langsung makanan yang dibuat Zier dibuang ke tempat sampah, dan memerintahkan pelayan untuk mengusir Zier dari rumah. Namun Zier tidak menyerah, setiap hari bangun pagi dan larut malam mempersiapkan 3 kali makan untuk Mingyu. Namun Mingyu menganggap Zier sebagai penipu, kali ini langsung menumpahkan makanan yang disajikan Zier. Sebelum pergi, Zier mengatakan kepada Mingyu bahwa bagaimanapun perlakuanmu padaku, aku akan tetap memberimu makan seperti biasa. Pagi itu, Zier menyiapkan makanan dalam kotak dan bersiap-siap pergi ke rumah. Namun di perjalanan, tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke tengah jalan. Zia menghindari anak itu yang membuat mobil terguling ke jalan, makanan juga tumpah, sehingga dia terlambat memberikan makan. Sementara Min Kyu menunggu sepanjang hari tanpa melihat Zia, hal ini semakin meyakinkan dia bahwa Zia adalah seorang pembohong. Pada malam hari, Zia membawa Luka ke tempat Min Kyu untuk memberikan makanan, namun Min Kyu malah marah. Dia adalah seorang pembohong, selalu menganggap saya bodoh, mengapa dia menipu saya seperti ini? Zia dengan sedih hanya bisa meminta maaf kepadanya, kemudian dia meninggalkan rumah Min Kyu. Keesokan harinya, sahabat Zia datang mencari Min Kyu, memberitahunya bahwa Zia bersiap-siap pergi ke Australia, mengingatkannya untuk tidak menyadari kehilangan baru menghargai. Mungkin kata-kata dari sahabatnya telah merangsang Min Kyu, sehingga saat Zia bersiap-siap pergi, dia bergegas menemuinya. Akhirnya Zia menyadari, dia membawa semua kebohongan tentang menjadi robot untuk Min Kyu. Setelah mendengarnya, Min Kyu baru menyadari bahwa robot yang diperankan oleh Zia telah terbongkar, dan semua kesalahpahaman terselesaikan. Min Kyu mau tidak mau ingin mencium Zia, namun tiba-tiba berhenti karena dia merasa alerginya tidak bisa membawa kebahagiaan bagi Zia. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Zia memanggilnya dengan cepat, "Tunggu, jangan pergi. Kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang aku hargai dan tidak ingin kehilangan." Mendengar kata-kata itu, Min Kyu berlari mendekati Zia dan menciumnya. Sejak saat itu mereka hidup bahagia bersama.